Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hasan. Saya mahasiswa Prodi Teknik Komputer di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan materi Machine Learning. Pengantar Machine Learning. Machine Learning adalah cabang dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang memiliki pengertian secara luas, tetapi secara umum dapat dipahami sebagai komputer dengan kecerdasan layaknya manusia. Sedangkan machine learning memiliki arti lebih spesifik, yaitu menggunakan metode statistika untuk membuat komputer dapat mempelajari pola pada data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Machine learning ini dibagi menjadi beberapa kategori, tepatnya ada 4. Kategori besar yaitu supervised learning and unsupervised learning. Selanjutnya, aplikasi machine learning. Ada beberapa aplikasi, yaitu computational finance untuk credit scoring and algorithmic trading. Kedua, ada image processing and computer vision untuk face recognition and motion detection and object detection. Image processing and computer vision penggunaan dari itu ada dari beberapa bidang, yaitu dari bidang pertanian, yaitu dengan nama Smart Detection with Trust, atau aplikasi yang diakses secara 24 jam oleh petani untuk mengetahui tentang kondisi tanah, tingkat irigasi, kesehatan tanaman, dan suhu lokal daerah tersebut. Algoritma machine learning ini menganalisis data yang ada sehingga petani dapat memanfaatkannya untuk membuat keputusan care terhadap masalah di daerah tersebut dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien. Selanjutnya ada di bidang industri otomotif, yaitu Object Recognition and Classification on Traffic, yaitu algoritma yang mengontrol mobil. Misalnya, harus menyadari lingkungan sekitar mobil setiap saat. Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, algoritma perlu tahu bagaimana keadaan jalan di mana kendaraan lain berada di daerah tersebut, jarak menuju hambatan, dan seberapa cepat mobil-mobil lain ini menuju. Selanjutnya ada di bidang kesehatan masyarakat atau image segmentation of scans yang biasa kita ketahui yaitu MRI dan CT scan. Dengan banyaknya aplikasi computer vision memiliki potensi besar di bidang kesehatan, pemeriksaan gambar, scan, foto yang sangat penting dalam diagnosis medis. Teknologi computer vision memiliki klaim untuk tidak hanya menyederhanakan, tetapi juga untuk mencegah diagnosis yang salah dan mengurangkan biaya pengobatan dengan menganalisis gambar ultrasound, MRI, dan CT scan. Lalu ada computational biology untuk tumor detection, drug discovery, and DNA sequencing, yaitu yang termasuk dalam bioinformatika, yaitu melibatkan bidang ilmu komputer, matematika, dan statistik dalam memproses informasi yang masif untuk dianalisis secara manual. Setelah data terkumpul, masalah selanjutnya ialah mengolah data yang bersifat masif tadi untuk diteliti oleh peneliti yang menggunakan tools atau software untuk menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan. Tidak hanya dengan eksperimen di dalam laboratorium, para ahli juga menggunakan komputer dalam melakukan penelitian mulai terfokus pada bidang bioinformatika. Selanjutnya ada energy production untuk price and load forecasting. Yang dimaksud dari hal tersebut ialah salah satu cara untuk membantu dalam hal perencanaan dalam pembangkitan maupun pengeluaran energi listrik. Selanjutnya, ada automotive aerospace and manufacturing untuk predictive maintenance
natural language, dan processing. Slide selanjutnya. Bagaimana sih cara kerja machine learning? Pelajaran machine learning menggunakan dua jenis teknik, yaitu supervised learning yang melatih model dengan input dan output data yang dikenal, sehingga dapat memprediksi masa depan output tersebut. Kedua, unsupervised learning yang menemukan pola-pola tersembunyi atau struktur intrinsik dalam input data. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini, yaitu machine learning terbagi menjadi dua, yaitu unsupervised learning, supervised learning. Lalu unsupervised learning ini lagi terbagi menjadi satu, yaitu clustering. Lalu supervised terbagi menjadi dua, yaitu classification and regression. Oke, mengapa perlu AI untuk otomasi banyak macam keperluan? Karena yaitu manusia berurusan dengan jumlah data yang sangat besar. Otak manusia tidak dapat macam itu banyak, sehingga AI memang sangat diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Lalu kedua, data berasal dari berbagai sumber secara bersamaan dan tidak teratur sehingga kacau. Tiga, pengetahuan yang berasal dari data ini harus diperbaharui terus-menerus karena data itu sendiri terus berubah. Keempat, tindak rasa dan aktuasi tindakan harus terjadi secara waktu nyata dan presisi tinggi. Baik, selanjutnya, yaitu supervised learning atau klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik untuk menentukan kelas atau kategori berdasarkan atribut yang diberikan. Klasifikasi yang menghasilkan dua kategori disebut binary classification. Klasifikasi yang menghasilkan tiga kategori atau lebih disebut multi-class classification atau kelas yang mempunyai banyak kelas. Lalu terdapat beberapa teknik-teknik klasifikasi, yaitu decision tree. Decision tree adalah diagram yang bisa membantu memilih salah satu dari beberapa pilihan tindakan. Selanjutnya ada random forest. Random forest adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Lalu ada support vector machine. Support vector machine adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk data linear dan non-linear untuk menggunakan mapping non-linear sehingga mentransformasikan training data awal ke dimensi yang lebih tinggi. Lalu ada Selanjutnya ada artificial neural network. Artificial neural network adalah jaringan komputasi kecerdasan buatan yang meniru sistem dan cara kerja otak. Ia terkadang disebut juga sebagai jaringan saraf tiruan karena konsepnya yang berkiblat pada susunan saraf biologis yang membangun struktur otak manusia. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah sistem saraf manusia yang dimana ada dendrites, cell body, axon, and synaptic terminal. Sama halnya seperti hal yang di bawah ini. Input, strength, sum of transform, dan output. Sehingga hal yang di bawah ini bisa dikatakan sebagai sistem saraf buatan. Selanjutnya, teknik regression. Predict continuous responses. For example, change in temperature or fluctuation in power demand. Maksudnya adalah perubahan suhu atau fluktuasi permintaan daya. Lalu ada typical application include electricity, load forecasting, and algorithmic trading. Maksudnya adalah aplikasi yang termasuk dalam hal perencanaan pembangkitan maupun pengeluaran energi listrik yang tadi. Selanjutnya, ada unsupervised learning atau clustering.
Cluster adalah sebuah grup yang memiliki kemiripan tertentu untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan ke dalam sebuah cluster. Karena termasuk kategori unsupervised, maka dataset yang digunakan model clustering tidak memiliki kabel. Lalu, data yang memiliki kemiripan akan dikelompokkan. Setiap data pada kelompok yang sama akan diberikan label yang sama. Ada contoh kasus pada teknik clustering, yaitu customer segmentation. Dari data ribuan pengunjung sebuah website e-commerce, model akan belajar sendiri untuk mengelompokkan pengunjung. Lalu, model unsupervised learning akan membuka segmen dan mengelompokkan pengunjung ke dalam segmen macam yang berbeda. Selanjutnya, ada algoritma machine learning. 1. Pemilihan algoritma yang tepat. Ada puluhan algoritma supervised and unsupervised machine learning algorithms. Masing-masing mengambil pendekatan yang berbeda untuk pembelajarannya. 2. Tidak ada metode terbaik atau satu ukuran yang cocok. Maksudnya, algoritma yang tepat adalah just trial and error. Bahkan, highly experienced data scientist tidak dapat menggunakan atau mengatakan sebuah algoritma akan bekerja tanpa dicoba dahulu. Ketiga, pemilihan algoritma juga tergantung pada ukuran dan jenis data yang Anda pakai. Wawasan yang Anda ingin dapatkan dari data dan bagaimana wawasan yang akan digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari materi machine learning. Semoga bisa digunakan dengan baik dan bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.